Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Wa man, dan siapakah azlamu yang lebih zalim, yang lebih aniaya, mimman daripada orang yang, mimman daripada orang yang, asalnya min man. Jadi hasbunun dibuang nunnya karena syarat untuk diidghamkan menjadi mimman. Min ada nun sanah min biasa artinya dari. Dibuang nunnya, kemudian karena syarat untuk diidghamkan maka mim yang berbunyi jadi mimman. Waman, dan siapakah yang lebih azlamu, lebih aniaya, lebih zalim, mimman daripada orang yang mana'a menahan, mana'a menolak, mana'a menghalang-halangi masajidallah dalam masjid-masjid Allah. Ayyuzkara fiha ismuh, menyebut nama Allah. Wasa'a, dan berusaha fi kharabiha, untuk merobohkannya. Fi kharabiha, untuk merobohkannya. Ulaika, mereka itulah. Ini berasal dari kata zalika, zanika, ulaika. Ulaika, mereka itulah. Maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya, tidak sepantasnya masuk ke dalamnya. Yang dimaksud masuk ke dalam masjid Allah kecuali illa khaifin, dengan rasa takut kepada Allah. Lahum, mereka atau bagi mereka, fid dunya, di kehidupan dunia atau di dunia, khizyun, mendapat kehinaan. Walahum, dan bagi mereka juga fil akhirati, di akhirat, azabun azim, mendapatkan siksa yang berat. Ihtalafal mufassiruna fil murad, maka ulama itu berbeda pendapat mengenai makna orang-orang yang menghalang-halangi. Manil lazina mana'u, kalau dalam tafsir disebutkan ihtalafal mufassiruna fil murad manil lazina mana'u masajidallah. Berbeda pendapat para ulama ahli tafsir. Yang dimaksud dengan orang-orang yang menghalang-halangi itu apa? Yang menghalang-halangi manusia untuk menyebut nama Allah di dalam masjid-masjid itu. Bahkan mereka berusaha wasa'a. Di dalam ayat ini mereka berusaha untuk merobohkannya, fi kharabiha. Memang berbeda pendapat ulama ini. Merobohkannya, merusaknya. Di dalam buletin pun disebutkan ada dua kaul, dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mereka itu adalah apa yang tercantum di dalam
surah Al-Baqarah 114 itu, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid itu adalah yang dimaksud orang Nasrani. Sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu. Juga ada juga mereka yang melemparkan kotoran ke dalam Baitul Maqdis dan menghalang-halangi untuk melakukan sholat. Banyak sekali pendapatnya. Ada juga yang mengatakan mereka adalah Bukhtanasar dan para prajuritnya yang pernah merusak Baitul Maqdis dengan bantuan orang-orang Nasrani. Ada yang pendapat seperti itu. Jadi ada dua kaul, dua pendapat. Asadi juga mengatakan mereka membantu Bukhtanasar merusak Baitul Maqdis sampai benar-benar nampak kerusakan itu. Bahkan memerintahkan supaya bangkai-bangkai dilemparkan ke dalamnya. Artinya bangkai-bangkai itu dilemparkan ke dalam masjid. Tentu siana namuah kama saji kalau model itu. Sesungguhnya orang-orang Romawi dia mau membantu Bukhtanasar merusak Baitul Muqaddis atau Maqdis itu karena orang-orang Bani Israel telah membunuh Nabi Yahya ibnu Nabi Zakaria. Maka hal yang sama itu juga ada riwayat-riwayat yang cukup banyak, salah satunya apa yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kama qalahu Ibnu Zaid wa rawa an Ibni Abbas li anna an-nasara, bahwa dari Ibnu Jarir bahwa Ibnu Zaid pernah mengatakan sehubungan dengan ayat ini. Mereka adalah orang-orang musyrik yang berusaha menghalangi Rasulullah SAW pada hari Hudaybiyah untuk memasuki kota Makkah. Sehingga Rasulullah SAW terpaksa dia menyembelih hadyu, binatang kurban di Zutawa, dan beliau mengadakan perjanjian perdamaian dengan mereka. Dan beliau bersabda kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, tiada seorang pun yang dihalang-halangi untuk memasuki Baitullah. Dahulu seorang lelaki berjumpa dengan pembunuh ayahnya dan saudaranya, tetapi dia tidak berani menghalang-halanginya untuk memasuki Baitullah. Maka ketika itu mereka menjawab, tidak boleh masuk ke dalam kota kami orang-orang yang telah membunuh ayah-ayah kami dalam perang Badar, sedangkan di antara kami masih ada yang hidup. Nah, sehubungan dengan firman Allah ini dan berusaha untuk merobohkannya, yang dimaksud Al-Baqarah 114, maka apa kata Ibnu Jarir? Dikatakan demikian karena mereka menyetop orang-orang yang meramaikan Baitullah dengan berzikir menyebut nama Allah. Dari dua pendapat ini mana yang paling arjah, paling kuat? Maka para ahli tafsir menyebutkan bahwa pendapat yang kedua inilah yang paling kuat. Yang paling kuat di antara dua pendapat. Memang di kitab aslinya Tafsir Al-Qur'anil Azim Ibnu Katsir sangat panjang diceritakan dan tidak bisa dimuat dalam satu buletin ini. Ya, tidak bisa dimuat dalam satu buletin ini. Kita berusaha mencari yang sahih, yang arjah, yang rajih, yang kuat dari sekian banyak pendapat-pendapat. Dan kita pun membawa yang aslinya. Ternyata kalau dulu orang-orang musyrik mencegah, melarang dengan berbagai upaya jangan sampai ya Rasulullah dan para sahabat untuk meramaikan masjid. Apakah sejarah bisa terulang? Bisa saja. Dengan berbagai upaya bagaimana orang jauh dari masjid. Ya, bisa saja terjadi. Dan dulu sangat kentara permusuhan orang-orang musyrik, orang-orang kafir terhadap Rasulullah SAW. Bahkan bagaimana tidak didirikan sholat di dalam masjid. Dan itu sempat mengundang reaksi yang cukup besar di kalangan kaum muslimin ketika itu. Dan ini adalah cobaan.
bagi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ketika dicela, ketika dituduh, ketika dihalang-halangi, bahkan kalau bisa sepi dari zikir, sepi dari kajian, sepi dari kegiatan, sepi dari pelayanan. Itulah keinginan orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika itu. Sekali lagi, apakah ini bisa terulang? Bisa saja sejarah terulang. Ketika kisahnya surah Al-Baqarah ini untuk mencari siapa pelaku pembunuh, ya, maka diungkaplah dengan cara bagaimana, maka dipukulkan bagian daripada sapi betina itu. Maka dengan kehendak Allah, ada mengatakan beberapa saat, ada mengatakan dalam jumlah yang dengan kisah dikatakan cukup lama hidup kembali, maka ketika itu menyampaikan bahwa yang membunuh itu adalah si fulan. Bisa terungkap. Tunggu Bapak, Ibu rahimakumullah. Di halaman yang ketiga mengenai pegangan yang mengatakan bahwa orang-orang Quraisy belum pernah berusaha untuk merusak Ka'bah. Ini pendapat sebelumnya cukup panjang, dapat dijawab bahwa kerusakan apalagi yang lebih besar daripada kerusakan yang telah mereka lakukan. Mana kerusakan yang mereka lakukan? Mereka mengusir Rasulullah. Mereka mengusir para sahabat dari Mekah. Mereka menguasai Mekah. Bahkan dengan berhala-berhala mereka, kemudian tandingan-tandingan serta sekutu-sekutu Allah yang dijadikan oleh mereka sendiri. Dan ini juga kerusakan yang cukup besar. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Anfal yang artinya, mengapa Allah tidak mengazab mereka? Padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak untuk menguasainya. Orang-orang yang berhak untuk menguasainya siapa? Hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surah Al-Anfal ayat yang ke-34. Kemudian surah At-Taubah ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Tidakkah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir? Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Dan ini ada kisahnya. Itulah yang dimaksud dengan Masjid Diror. Terkenal dengan Masjid Diror. Ini ada dari Mesir, ini Ustaz Ade Candoko ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Apa maksudnya? Masjid Diror itu adalah istilah diroron di dalam Al-Quran. Bisa dilihat di dalam surah yang ke-9. Ya, surah ke-9. Itu ada kisahnya sampai dirobohkan masjid itu. Kenapa? Karena didirikan oleh orang-orang munafik. Maka ketika itu orang-orang munafik sangat menantikan Abu Amir namanya. Mohon maaf kalau ada yang Amir di sini namanya. Ya. Abu Amir, di sini tidak ada yang nama Abu Amir ya. Nah, Abu Amir ini sangat ditunggu-tunggu kedatangannya. Kenapa? Karena dia bisa membawa pasukan Romawi untuk memerangi kaum muslimin. Inilah kisah yang terdapat di dalam, ya, bahkan ada mengatakan sababun nuzul, sebab turun surah At-Taubah ayat yang ke-107. Ya, di mana ketika Abu Amir dinanti-nantikan dan membawa pasukan untuk memerangi kaum muslimin, dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Apa yang terjadi? Ternyata Abu Amir meninggal. Sehingga tidak jadi. Rasulullah dikasih tahu oleh Jibril. Jibril tentu diutus oleh Allah. Tolong kasih tahu tuh Muhammad. Akhirnya diperintahkanlah sahabat-sahabat untuk merobohkan masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik. Ternyata ada juga masjid yang didirikan untuk memurtadkan. Ada masjid didirikan untuk membuat tafriqah, perpecahan, supaya bercerai-berai. Nanti Ibu Bapak bisa dilihat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-107. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina takhazu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl.
Wala yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakazibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana, yaitu pada orang-orang yang beriman. Yang kedua untuk kekafiran. Dan yang ketiga untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Kira-kira oleh ado ndak kini nan model iko. Di siko ndak ado. Lagi-lagi di Manado. Di mana ado. Atau di mana-mana ado. Nauzubillah. Ternyata orang-orang munafik mendirikan, membangun masjid dalam rangka dirara wa kufra wa tafriqa bainal mu'minin wa irsadal liman haraballahu wa rasulah min qabl. Jadi untuk menimbulkan bencana, satu, untuk kekafiran bagaimana murtad, dua, untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, tiga, kemudian untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Ini yang dimaksud di nanti Abu Amir untuk membawa pasukan Romawi untuk memerangi kaum muslimin. Ternyata dengan kehendak dan izin Allah keburu meninggal sehingga Abu Amir tidak jadi datang. Jadi niat-niat seperti ini sudah ada terjadi. Wallahu alam, wallahu alam. Bahkan kalau ini sudah jelas-jelas apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang munafik, apa yang tercantum di dalam surah At-Taubah, maka disebutkan mereka dengan pasti dan bersumpah. Ini kalau sudah berada dalam posisi mereka kalah, apa kata mereka? Kami hanya menghendaki kebaikan, bukan perpecahan, bukan kegaduhan, bukan ini, bukan itu. Itu orang munafik sudah biasa beralasan seperti itu. Kalau sudah jelas-jelas masjid ini didirikan untuk memecah belah, untuk menimbulkan bencana, ya, atau untuk memerangi orang yang beriman, maka dikatakan la takum fihi abada. Janganlah engkau melaksanakan sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Kenapa? La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Kenapa? Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Artinya biarpun dia mengundang orang untuk sholat, termasuk Abu Amir yang akhirnya meninggal, tentu mereka tidak berhak karena masjid ini dasarnya adalah untuk mencari keridhaan Allah, dasarnya adalah iman, dasarnya adalah takwa. Makanya pengurus jamaah kita datang ke masjid ini tidak ada kepentingan apapun dan kepentingan apapun. Ya, hanya kita ingin mengagungkan nama Allah, berzikir, mengaji, ya, ada kajian, ada pelayanan. Jadi kalau sudah jelas-jelas orang ini seperti itu, maka Rasulullah diperintahkan untuk merobohkan masjid ini karena bahaya. Karena masjid itu tujuannya apa? Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-108 dikatakan di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nan saromanawa tujuan kama saji. Kan itu. Berzikir, belajar, menyebut nama Allah, istighfar, melakukan kebajikan, mendirikan. Siapakah yang memakmurkan masjid? Jawabannya At-Taubah ayat 18. At-Taubah ayat 18. Nah itu innama ya'muru masajidallah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, mereka yang mendirikan sholat, mereka yang menunaikan zakat, takutnya hanya kepada Allah. Itu yang dikatakan ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid. Maka bisa dilihat dan diperhatikan surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-18.